Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya, kelas 11 seluruhnya bertemu lagi dengan Bapak. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Kita langsung mulai saja materinya ya. Jadi sekilas tentang kondisi Eropa di abad pertengahan ya. Mungkin kemarin ada yang bertanya, Pak, kok bisa terjadi itu yang namanya perang salib? Jadi ceritanya panjang, tapi akan Bapak ulas secara singkat. Jadi kondisi Eropa pada abad pertengahan itu terjadi yang namanya The Dark Age. The Dark Age itu kalau diartikan berarti zaman kegelapan. Zaman kegelapan itu ketika Eropa didominasi atau dikuasai oleh dogma-dogma gereja. Jadi yang benar itu selalu gereja gitu. Mungkin kalian kenal Nikolaus Kopernikus, kalian pernah kenal Galileo Galilei ya. Itu jangan salah, kalian dulu orang-orang itu dianggap murtad karena bertentangan dengan pendapat gereja. Dulu pendapat gereja itu kan seperti piring, bumi itu datar seperti piring. Sedangkan kata Kopernikus bumi itu bulat. Gereja bilang pusat dari tata surya itu bumi. Nah, sementara Kopernikus kan bilang pusat dari tata surya adalah matahari, bumi dan planet lain mengelilingi matahari. Nah, itu yang benar kan sekarang kita tahu bahwa Kopernikus yang benar kan. Tapi pada saat itu karena gereja yang ngomong bumi itu seperti piring, ya makanya diterimalah pendapat itu. Makanya ilmu pengetahuan tidak berkembang pada abad pertengahan. Itu yang disebut dengan The Dark Age. Kemudian terjadi yang namanya reformasi gereja. Gereja mengalami perubahan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Muncul nanti yang namanya Kristen Protestan. Kristen Protestan itu ya orang-orang yang protes terhadap gereja Katolik. Nah, jadi yang awal ada itu Kristen Katolik ya. Tapi kemudian muncul kaum yang protes karena gereja Katolik dianggap menyalahgunakan wewenang seperti itu. Nanti untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat kan pelaut-pelaut dari Portugis dan dari Spanyol itu melakukan penjelajahan samudra. Bahwa benar mereka kembali ke titik yang sama, bahwa benar bumi itu bulat bukan seperti piring. Kalau dulu pendapat gereja kalau kita berlayar terlalu jauh karena bumi seperti piring ya, ketika kita sampai di ujung bumi jatuh dia hilang. Tuh, padahal kan ketika kapal berlayar semakin menjauh ya, itu semakin tidak kelihatan layarnya atau benderanya, itu karena bumi itu bulat, bukan jatuh gitu. Nah, nanti menimbulkan pertentangan Portugis dan Spanyol yang notabene keduanya beragama Katolik. Dua-duanya sama-sama punya misi gold, glory dan gospel ya, yang gospel itu menyebarkan agama Katolik, bertentangan. Tuh, akhirnya mereka bersepakat dalam perjanjian pertama yaitu perjanjian Tordesillas. Nanti bumi dibagi dua. Nah, belahan barat untuk Portugis, belahan timur untuk Spanyol. Tapi nanti perjanjian itu diperbaharui lagi dalam perjanjian Zaragoza. Tidak lagi dibagi barat dan timur bumi itu, tapi dibagi utara dan selatan. Nah, perjanjian Zaragoza ini awal konfliknya adalah di Maluku. Ketika Portugis dan Spanyol sama-sama bertemu di Maluku. Nanti kalian boleh baca lagi yang sudah Bapak jelaskan dan ada di dalam buku yang Bapak share. Tuh, jadi awal perjanjian Zaragoza yang ditengahi sama Paus ya, kepala gereja Katolik, itu asalnya dari Maluku di Indonesia. Dari situ kita bisa melihat betapa pentingnya posisi Indonesia dalam perdagangan dunia. Tuh. Lanjut ya. Sebelum kita masuk, kalian harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan kolonialisme, apa yang dimaksud dengan imperialisme. Koloni itu dari kata kolonus, koloni yang artinya permukiman ya. Bapak salah ketik ya. Jadi kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan negara penguasa dalam menguasai suatu daerah untuk mendapatkan sumber daya. Jadi koloni itu menguasai penuh negara tersebut, wilayah itu dikuasai penuh. Nah, yang satu lagi imperialisme, imperator atau yang memerintah. Tidak mesti berkuasa penuh, tapi dia memerintah dan memperoleh keuntungan. Ini bedanya. Jadi gini, kayak Korea sekarang itu bisa dibilang imperialisme. Korea tahu ya, dengan budayanya yang berkembang sampai hari ini, kalian mungkin kenal sama Blackpink, kalian kenal sama BTS ya. Itu dia bisa kita anggap sebagai imperialisme karena memperoleh keuntungan dari negara yang dikuasainya. Karena semua orang Indonesia kan hype banget sama yang namanya Korea ya. Tapi dia tidak perlu menguasai wilayah. Nah, kalau yang perlu menguasai wilayah itu namanya kolonialisme. Itu bedanya. Nah, kalau waktunya, batasan waktunya itu adalah ketika terjadinya revolusi industri.
Nah, revolusi industri itu kapan? Rentangnya itu antara 1840 sampai 1870. Itu adalah rentang revolusi industri. Jadi, sebelum revolusi industri itu rata-rata disebut kolonialisme karena wilayah yang dijajah. Sedangkan setelah revolusi industri disebut imperialisme. Nggak perlu jajah wilayah, yang penting dapat keuntungan dari situ. Nah, ini bedanya antara kolonialisme dan imperialisme. Bapak ulangan tidak akan bertanya tentang ini, tentang pengertiannya apa sih, bla 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 bla, enggak. Yang penting kalian pahami konsepnya, apa bedanya antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama adalah penjajahan Portugis ya. Bapak sampaikan dulu. Jadi yang harusnya kita bahas ya, kalau secara kronologis itu kan pertama Portugis, habis itu Spanyol, habis itu Belanda, habis itu di tengah-tengah Belanda nanti ada Prancis. Setelah Prancis nanti ada Inggris, kemudian balik lagi ke Belanda. Tapi karena materi Belanda ini cukup panjang, nanti materi tentang Belanda akan Bapak buat materi sendiri yang akan Bapak jelaskan nanti. Jadi kita ulangan hanya sampai pertemuan hari ini. Kita bahas sepintas. Belandanya nggak kita bahas, jadi kita hanya bahas Portugis, Spanyol, sama Inggris. Itu ya. Kita singgung sedikit, tapi nanti tidak kita bahas secara panjang dan lebar. Baik, kita mulai yang pertama. Jadi penjajah yang pertama masuk ke Indonesia itu Portugis ya, kalian tahu. 1511 dia mendarat di Malaka di pertemuan yang kedua ya kemarin ya. Tentang jalur pelayaran itu Bapak juga sudah sampaikan bahwa Portugis itu ingin mencari daerah penghasil rempah-rempah. Dia berlayar pertama kali mereka tuh mencari Hindia. Mereka berlayar mendarat di Kalkuta. Nah, mereka merasa di Kalkuta itu kan pasar rempah-rempah ya. Wah, dia merasa udah sampai di Hindia nih. Makanya sampai sekarang India itu disebutnya India. Padahal mereka Hindustan, tanah Hindu. Nah, salah ternyata. Mereka berangkat lagi, sampailah mereka ke Malaka. Pasar rempah-rempah. Malaka itu pasar. Di Malaka nanya-nanya mereka. Di mana nih asal dari rempah-rempah ini? Oh, ternyata asalnya dari Maluku. Jadi dari Malaka mereka jalan lagi ke arah timur, sampailah ke Maluku. Jadi pertama sampai di Indonesia, bangsa barat yang pertama sampai di Indonesia itu Portugis. Tahun 1511. Armada kapalnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Mungkin namanya agak susah ya, tapi kalian bacanya de Albuquerque, bukan de Albuquerque. Dari Malaka mereka lanjut perjalanannya ke Maluku ya. Nanti mereka di Maluku bekerja sama dengan Ternate. Ternate itu kerajaan Islam. Nah, nanti hubungan mereka rusak karena salah satu misinya Portugis adalah gospel, menyebarkan agama Katolik. Tuh, melakukan kristenisasi mereka. Nanti jadinya perang sama Ternate. Tuh, pada awalnya sih mereka temenan sama Ternate. Kenapa temenan sama Ternate? Karena Spanyol ya, itu masuk dari utara, dari Filipina. Nanti kalian boleh lihat peta ya. Dari Filipina masuk ke Maluku. Nanti Spanyol tuh temenan sama Tidore. Tuh, ini yang menjadi awal nanti perebutan hegemoni atau perebutan pengaruh antara Portugis dengan Spanyol. Portugis temenan sama Ternate, Spanyol temenan sama Tidore. Perang lah nanti mereka berdua. Makanya nanti kemudian ada perjanjian, namanya perjanjian Zaragoza untuk menengahi masalah antara Portugis dan Spanyol ini. Ini yang pertama. Ini yang kalian lihat di bawah ini bendera Portugis zaman dulu ya. Kalau sekarang kan benderanya ada warna hijau di bagian luarnya, hijau sama merah hati ya. Kalau dulu benderanya kayak gini. Pengaruhnya bagi bangsa Indonesia sampai hari ini itu ada di musik keroncong. Nah, ini lucu. Bapak cerita sedikit ya. Pas zamannya Soekarno tahun 1970-an, 60-an ya. Itu kalian mungkin kenal sama Kus Plus ya, band Kus Plus. Nah, kalian mungkin tahu. Itu mereka nggak boleh nyanyi lagu-lagu pop rock ya. Karena dianggap musik barat. Nah, Soekarno itu sangat seneng sama musik-musik keroncong. Nah, ini kalian perlu tahu juga kalau keroncong itu juga bukan musik asli Indonesia, tapi keroncong itu musik dari Portugis. Tuh. Kemudian banyak kata-kata serapan ya dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Portugis. Di antaranya ada pesta, sabun, bendera, meja, minggu, dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah agama Katolik. Tuh. Nanti setelah perjanjian Zaragoza, akhirnya yang berkuasa di Maluku ini
Portugis. Tapi nanti karena Portugis bentrok ya sama orang-orang asli Maluku, ditambah VOC masuk nanti dari Belanda ya VOC itu, nanti Portugis itu tersingkir. Nanti akhirnya Portugis ke arah selatan, mereka menduduki negara yang sekarang namanya Timor Leste. Dulu namanya Timor Timur, itu wilayahnya Indonesia. Nah, sekarang namanya negara Timor Leste. Makanya kalau kalian main ke Timor Leste, itu banyak orang Timor Leste nama depannya tuh FX. Nah, itu dari kata Franciscus Xaverius. Nah, Franciscus Xaverius itu adalah penyebar agama Kristen di Maluku dan Timor Leste. Tuh, agama Katolik ya. Nah, ini Portugis ya. Selanjutnya kita masuk ke penjajahan Spanyol ya. Nah, itu kalau kalian lihat fotonya itu namanya siapa Bapak lupa. Sebastian del Cano. Nah, kalau kalian baca buku, sebenarnya yang berangkat dari Spanyol, memimpin armada Spanyol itu adalah Ferdinand Magalhaens, atau orang bule biasa menyebutnya Ferdinand Magellan. Nah, Ferdinand Magellan ini ketika sampai di Filipina, itu berkonflik dengan penduduk lokal yang ada di Filipina. Jadi perang, Ferdinand Magalhaens kena panah beracun ya, mati dia di situ. Makanya penjelajahan dilanjutkan oleh Sebastian del Cano. Nah, orang ini yang masuk ke Indonesia. Dia bekerja sama dengan Tidore nantinya ya, tadi sudah Bapak ceritakan. Kemudian perang sama Portugis yang temenan dengan Ternate. Tuh, nanti karena ribut dan dua-duanya kebetulan sama-sama beragama Katolik, maka yang menengahi konflik antara Spanyol dan Portugis adalah pemimpin agama Katolik, namanya Paus ya. Nih, ini benderanya itu bendera Spanyol zaman dulu. Kalau sekarang kan warnanya merah, kuning, merah ya. Kalau dulu warnanya kayak merah putih kayak gini karena kayak warna bendera Inggris. Terus pengaruh bagi Indonesia tidak terlalu banyak ya, tapi ada makanan Maluku namanya panada ya. Panada itu nanti kalian boleh cari di internet kalau Bapak nggak salah. Itu terbuat dari sagu ya, tepung sagu dikasih kuah sama ikan. Nah, ini makanan khas dari Spanyol, panada. Kita lanjut ya, tidak terlalu banyak pengaruh dari Spanyol, karena nantinya wilayah Indonesia diputuskan dalam perjanjian Zaragoza itu dimiliki oleh Portugis. Lanjut ya. Yang selanjutnya ini, nah ini penjajahan Belanda, ini sepintas saja ya, sepintas saja. Belanda ini masuk 1596, tapi tidak langsung diterima, nanti diterimanya tahun 1597. Pertama masuk ke Banten, ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tuh. Nanti ketika sampai Banten, mereka juga mencari tahu di mana daerah penghasil rempah. Kemudian mereka nyari daerah namanya Maluku. Tuh. Ternyata ketika sampai Maluku, pedagang-pedagang Belanda ini ribut sendiri. Ini kita ibaratkan ya. Jadi Belanda itu punya beberapa kapal ke Indonesia. Kita ibaratkan satu kapal itu pedagang roti, ada pedagang jagung, pedagang beras, pedagang gula gitu ya. Kita misalkan ya. Tapi ketika sampai di Maluku, mereka saling bersaing satu sama lain. Ribut mereka. Nah, karena mereka ribut, akhirnya sama pemerintah Belanda, ya udah daripada ribut, kita sama-sama Belanda, kita satukan wilayah kita, satukan modal kita, kemudian kita dirikan kongsi dagang namanya VOC. Nah, didirikanlah VOC. Jadi markas VOC yang pertama itu bukan di Batavia, tetapi markas VOC yang pertama itu di Ambon. Tuh, nanti karena Ambon jauh dari Selat Malaka, baru dia pindah ke Batavia. Sunda Kelapa dulu pertama namanya, nanti namanya berubah jadi Batavia, sekarang jadi Jakarta, kayak gitu. Tuh VOC didirikan. Nanti yang ngambil keuntungan banyak dari Indonesia tuh VOC. Nanti kita akan bahas sendiri ya masalah ini di pertemuan khusus tentang VOC dan penjajahan Belanda. Nah, VOC ini sukses banget. Kenapa? Karena dia punya hak oktroy. Nanti dia berakhir bangkrut tahun 1799 karena korupsi. Nanti kita bahas minggu depan. Setelah itu masuk era Hindia Belanda. Nah, ini era Hindia Belanda yang akan kita bahas minggu depan. Ini setiap zaman ini memiliki kebijakan masing-masing, punya karakteristik masing-masing.
Makanya Bapak perlu membagi dia menjadi satu pembahasan tersendiri di luar Portugis, Spanyol, dan Inggris. Itu ya, kita lanjut ya. Nah, nanti Inggris itu masuk ke Indonesia setelah eranya Prancis. Tuh, jadi nanti Indonesia ketika dijajah Belanda, itu negeri Belanda sempat dijajah Prancis tahun 1808 sampai 1811. Nah, 1811 Belanda kalah perang dari Inggris, otomatis wilayah Indonesia ya Pulau Jawa itu diambil sama Inggris. Nah, foto yang kalian lihat itu adalah fotonya Thomas Stamford Raffles, dia gubernur jenderal Inggris. Tuh, mungkin kalian kenal bunga bangkai ya, pertama kali ditemukan di Bengkulu. Bunga bangkai itu penemunya ya orang ini. Nanti dikasih nama Rafflesia arnoldi. Jasanya lumayan banyak ya, Thomas Stamford Raffles ini. Candi Borobudur juga yang pertama kali melakukan pemugaran ini di eranya Raffles. Tuh. Jadi masuk ke Indonesia itu 1811 lewat kapitulasi Tuntang. Jadi ketika Johnson menyerah kepada Inggris, tuh. Kebijakannya, nah ini keren. Jadi beberapa kebijakan Inggris itu yang pertama adalah land rent, sewa tanah. Nah, kalau di zaman Belanda sebelumnya, tanah-tanah itu dimiliki Belanda, kita cuma kerja buat Belanda. Tapi zamannya Raffles, siapa yang punya etos kerja tinggi, dia boleh menyewa tanah. Meskipun nantinya kebijakan land rent ini gagal, kenapa? Karena orang Indonesia belum mengenal mata uang pada saat itu. Jadi susah, kalau buat bayar tuh susah. Pakai uang tuh susah. Dulunya pakai apa Pak? Dulunya masih pakai sistem uang yang nggak ada angkanya, uang barang. Uang benda-benda berharga yang dijadikan alat tukar menukar. Selanjutnya kebijakannya adalah menghapus rodi. Jadi zaman Belanda kan kalian tahu ada kerja paksa ya rodi. Kayak ketika membuat jalan anyar Panarukan itu. Nah, zaman Raffles tidak ada. Zaman Raffles rodi itu dihapuskan. Semua kerja itu berbayar. Itu hebatnya dia. Terus dia juga membuat buku ya, beberapa buku. Sebenarnya ada buku lain, ada History of Sumatra, ada History of Java. Tapi yang paling terkenal itu History of Java. Dia banyak mengangkat tentang budaya-budaya di Pulau Jawa. Tuh. Selanjutnya, pada zaman Raffles juga Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Kalau sekarang itu karesidenan ya kayak konsepnya itu mirip kabupaten tapi lebih luas gitu. Nah, udah selesai ya. Itu saja penjelasan dari Bapak. Jadi kita hanya membahas tentang Portugis, Spanyol, dan Inggris. Minggu depan Bapak akan membahas tentang Hindia Belanda. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.